Demak merupakan kota ziarah yang sering dikenal dengan sebutan Kota Wali. Kota ini terletak pada Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di antara Kota Semarang dan Kota Kudus. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa itu meninggalkan kenangan dan ingatan religius berupa Masjid Agung Demak dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berperan penting dalam penyebaran agama Islam yang memiliki karakter toleran dan penuh kearifan. Agama itu lahir dari suatu budaya. Contohnya yang Sunan, maksudnya dia tidak mengajarkan alif bata baca al-fatihah kepada orang. Itu menjadi Islam. Wong iki senengnya apa? Dikasih dengan cara itu. Ya, wayang. Dia lihat budaya. Wayang. Ya kalau kamu mau nonton wayang ini, bayar tiketnya apa? Saya tuliskan. Selain Masjid Agung Demak, terdapat daya tarik Demak yaitu Masjid Sunan Kalijaga yang terletak di Kadilangu. Keberadaan bangunan suci yang satu ini seperti tenggelam oleh nama besar Masjid Agung Demak, sehingga jarang dibicarakan dalam sejarah. Akan tetapi, kalau kita amati dan cermati dari prasasti yang ada, peran masjid ini dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam, terutama di Tanah Jawa, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan masjid-masjid bersejarah lainnya. Yang Sunan hidup aja memberi rezeki orang, menghidupi orang. Meninggal juga. Lalu itu banyak yang jualan itu ada yang nyekolahin anak dari hasil jualan. Ya kan? Coba kalau nggak ada makamnya yang Sunan, orang mati aja menghidupi orang hidup. Kenapa panjenengan orang hidup nggak mau menolong orang hidup? Letaknya tidak jauh dari Masjid Sunan Kalijaga, terdapat sebuah sumur tua yang seusia dengan bangunan masjid yang dikenal dengan sebutan Sumur Jolotundo. Pada zaman dahulu, tepatnya masa kejayaan Wali Songo, sumur ini dijadikan sebagai tempat wudhu. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat luas terutama peziarah tidak hanya memakainya untuk berwudhu, melainkan untuk ritual mandi ataupun diambil airnya untuk dibawa pulang. Mereka mempercayai air dalam sumur tersebut suci dan mengandung petuah Sunan Kalijaga. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan dulu ya Pak. Ini dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Wijayanto, tapi kalau orang sini manggil Pak Wid. Oh Ya. ya. Udah cukup Pak Wid aja. Mbak Wit ya. Saya punya beberapa pertanyaan nih Mbak. Niku yang pertama, sudah berapa lama dia menjadi juru kunci dari Sumur Jolotundo sendiri? Sebetulnya yang namanya juru kunci itu sebetulnya hanya berlaku di suatu makam. Iya. Cuman karena saya dianggap wong tua orang ini, jadi ya orang menganggap saya gitu. Ya nggak apa-apa. Niku pripun ya Pak? Kayak sistem buat wasilah diturunkannya menjaga itu bagaimana nih? Mungkin dari keturunannya nanti Pak. Salah satunya itu. Nggak mungkin lah Mbak, kalau bukan keturunan. Ya mungkin sih mungkin, tapi kan bisa orang tidak percaya. Tapi kalau wah itu juriai kanjeng Nabi, gitu, Habib, juriai waliullah. Kira-kira gitu aja. Tapi kita kan semua juga harus apa yang kita jalanin dengan keyakinan. Nah, saya anaknya, jadi disuruh mewakili aja. Anak keberapa nih Pak kalau boleh? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari Bapak sini Pak. Almarhum Muhammad Raden Sudioko. Makamnya di sini kok. Makamnya Ikut di Kadilangu juga ya Iya. Pak. Terus bagaimana nih Pak suka duka dari kan ini wilayah rumahnya dijadiin ibaratnya tempat umum juga ya Pak buat mengakses sumurnya gitu. Gimana kalau menurut pendapat Bapak sendiri? Ya sukanya gini, karena sumur ini kan peninggalan yang Sunan. Nah terus alhamdulillah dijadikan suatu situs apa namanya situs budaya ya? peninggalannya. Nah terus karena yang membuat yang Sunan, terus saya suruh orang yang mau mandi di sini
kirim doa menghadroti ya. Satu, junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yang sunnah sendiri, ya kan? Nah, kalau 1000 orang yang masuk sini berarti 1000 kali Al-Fatihah. Nah, berarti saya berterima kasih lah sama mereka sudah mendoakan yang saya, mendoakan leluhur saya, ya kan? Nah, itulah salah satu sukanya. Kalau dukanya ya namanya umum, namanya orang pendatang mau mandi sumur suka-sukanya, kadang ada yang pakai kembang, ada ya pokoknya kayak dianggap rumah sendiri, jadi kan jorok. Ya, terus ya tapi saya tetap membersihkan, tetap proses. Juga ada rewang di sini, kalau motor juga ada orang yang bersedia mau membersihkan. Nah, itu saya ajari, kamu jangan asalnya membersihkan aja, tapi kamu bermunajat dalam hati kamu, ya Allah, kula niki mboten ngresiki sumure yang Sunan, tapi kula niatin badhe ngresiki hati lan pikir kula. Nah, saya ajari itu. Jadi kita ini segala sesuatu kan bermunajatnya sama Allah. Kanjeng Nabi hanya syafaatnya, yang Sunan hanya karomahnya, ya kan? Nah, kita minta ridhonya Allah. Apa yang kita jalani, kita mandi di situ, minta ridhonya Allah. Yang Sunan membuat ini dengan doa, dengan tirakat, dengan puasa, ya kan? Terus kita enak-enak aja ngatung. Naruh kotak itu kan sama aja kita ngatung, ya kan? Uang ini semua juga saya nggak pernah minta duit untuk bangun ini. Orang aja, nggak saya boleh kayak ini, ya udah boleh silakan. Donasi gitu. Donasi itu. Nah itu pasti ada rezeki untuk sumur ini sendiri. Tapi rezeki secara fisik buat saya nggak ada. Tapi kalau dari sini nih Pak, ada pengalaman nggak Pak akan mengabdi ibaratnya merawat ini gitu, bapaknya dapat apa ya ibaratnya timbal baliknya itu apa Pak yang bapak Banyak Mbak. salah satunya mungkin Salah satunya saya sehat. Alhamdulillah, amin. Betul. Saya satu-satunya mungkin ya, bukan saya mau sombong, satu-satunya orang ahli waris yang nggak punya peninggalan sawahnya yang Sunan. Karena saya nggak mau. Ya nyong sewu ya. Di sini sawah pada rebutan, gasruh. Saya nggak mau. Saya yakinnya bahwa Allah itu akan memberi rezeki dari arah dari siapa yang tidak disengaja. Dan kemuliaan yang diberikan Allah memantari yang Sunan, syafaatnya Kanjeng Nabi itu adalah sehat. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal, Pak. Terus membahas sumur ini supaya siapa yang mandi di sini akan mendapat kebaikan. Makanya namanya sumur Jolo Tundo. Artinya Jolo Tundo itu apa? Jolo itu banyu, Tundo itu tingkatan. Jadi air yang bisa meningkatkan. Banyak Mbak, calon PNS, Jenderal Bintang 4, calon gubernur, calon pada mandi di sini. Karena ingin meningkatkan. Ya barakallah, alhamdulillah. Jadi ingin meningkatkan apa? Derajat dia, meningkatkan rezeki, tukang bakul apa aja ngambil air bergalon-galon untuk jualan air. Berarti wonten yang dibawa pulang juga nih Pak? Banyak, bergalon-galon. Itu buat dikonsumsi atau bagaimana Pak? Dikonsumsi. Jadi dia warteg nih. Iya. Ya salah contohnya. Dia pakai air buat berasnya, pakai air ini. Buat masaknya pakai air ini. Jadi payu kan. Nah, jangan dipikir ini kesugihan. Payunya dia karena bermunajat dengan Al-Fatihah tadi, mendoakan leluhur. Nah, itu. Dan ini pernah dilabkan sama ahli air itu dari UGM. Itu emang pH-nya apanya semuanya clean. si murni dan alami ya Pak? Sangat, tidak pernah asat dan mendapat keberkahan, mendapat suatu tingkatan yang baik asal lillahi ta'ala. Terus bagaimana tanggapan Bapak nih kalau misalnya ada masyarakat yang masih melakukan tradisinya tuh menuju syirik gitu Pak? Saya usir. Pernah. Ini pertanyaan benar, pertanyaan baik. Saya lihat ada perempuan lagi nangis di depan situ, depan pintu keluar itu. Terus nangis, saya tengok kan ada laki tuh. Dan sini tuh. Apa yang kamu? Batu siram, saya mau mandi, kok ini perempuan ini ada kayak narik-narik kupingnya, dijamu-jamu kupingnya. Saya tanya, ini muhrim kamu bukan? Sanes itu rencang. Nah kamu tadi mau mandi kedua enggak? Kan enggak boleh. Saya hanya membolehkan laki perempuan di sini dengan muhrimnya. Ya. Nah, itu pun saya ajari doanya supaya perempuan mandi di sini telanjang enggak dilihat jin. Doanya adalah bismillahi la ilaha illallah. Itu ada Mbak, bukan enggak ada. Itu doa supaya Mbak juga di kamar mandi itu juga enggak laki enggak perempuan harus baca itu bismillahi la ilaha illallah supaya kita enggak dilihat jin. Enggak boleh. Mandi sesuai dengan motornya,
wajibnya supaya hari apa panjenengan kayak tadi saya minggu kelima Potong lahir nih, Pak. Hah? Potong lahir. Potong lahir setiap wajibnya setiap potong lahir. Tapi kalau panjenengan sholat bukan potong lahir atau hari apa aja lah panjenengan aku pengen hadus bisa pujian mandi gitu. Tapi wajibnya potongnya. Lebih aktualnya gitu. Ya karena gini Mbak alasannya. Bukan ini kota gaduh ya. Gitu ya. Saya lahir umpamanya ya minggu kelima. Iya. Saya lahir melihat dunia, keluar di dunia minggu kelima. Berarti kan saya mendapat keberkahan dari Allah pada hari itu. Kita minta lagi minggu kelima. Ya Allah, nalika kula lahir minggu kelima, dipun paringi keberkahan panjenengan. Datang teng dunya niki. Kula nyuwun malih ya. Dinten itu dinten lahir kula, nyuwun keberkahan panjenengan. Itu kira-kira gitu. Kalau boleh tahu namanya Bu siapa nih? Ibu Nuridi Munawar. Oh iya. Di Desa Samati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Dari TS Sinyal. Oh, oke. Nah, ini apakah ini kali pertama Ibu mengunjungi Kadilangu sama Sumur Jalatundonya sendiri? Kalau ke Kadilangu sering, daerah ke Kadilangu, tapi baru kali ini saya mengunjungi Sumur Jalatundonya karena ada apa? Tanya, udah kalau ingin adanya Keberkahan. mandi. Oh, begitu. Terus bagaimana kesan dan pesan Ibu setelah datang ke sini Bu habis melakukan tadi mandi ya? Ya pertama kali saya juga agak asing kesininya gitu ya. Iya. Tapi setelah melakukan ritual mandi, kayaknya alhamdulillah Lebih adem, lega gitu gitu. enak, lega enak. Kayak ya pasalah sama yang puasa, itu semua kan karena Allah. Iya. Kita kan manusia hanya berusaha berikhtiar tidak jalan, kemudian hasilnya walau alam semua kehendak Allah. Kita hanya berdoa berikhtiar saja. Semua karena Allah. Ya udah cukup segitu aja. Terima kasih ya Bu.